Bapak Ibu guru di malam yang seharusnya beliau sudah istirahat. Jadi marilah kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama belajar, untuk menimba ilmu apa yang akan beliau berikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, begitu. Bu Lia, mohon izin saat ini sudah pukul setengah 8 untuk saya bisa membuka acara pada malam hari ini. Iya, kan Bu. Oke, terima kasih Bu Lia untuk kesempatannya. Baik, Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk membuka acara di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat datang, selamat malam kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Lia Nurmala SPDGR selaku narasumber kita di malam hari ini. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat sekalian yang hadir dari seluruh penjuru negeri. Perkenalkan, saya Siti Mardiati Yuni Eka Wulandari. Bapak Ibu Guru bisa memanggil saya dengan sebutan Eka, begitu. Insya Allah pada malam hari ini saya akan memandu jalannya kegiatan di malam hari ini untuk diskusi terkait dengan topik ketiga ini, begitu. Untuk susunan acara di malam hari ini kurang lebih hampir sama dengan malam-malam sebelumnya. Di antaranya adalah pembukaan, lalu nanti akan ada penyampaian materi dari narasumber. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu Guru, untuk memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk waktunya. Semoga apa yang akan kita pelajari di malam hari ini bisa memberikan manfaat serta bisa membantu dalam kinerja kita gitu. Ketika kita malam-malam sebelumnya, di 2 malam sebelumnya kita sudah belajar bersama Bu Susan, begitu terkait dengan teknis pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Lalu di malam kedua kita belajar terkait dengan tahap perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. Di malam ketiga ini tidak kalah pentingnya, kita akan mengupas kembali begitu Bapak Ibu Guru terkait dengan apa itu tahap pelaksanaan dan penilaian kinerja di PMM yang pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh narasumber hebat kita. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Ibu Lia Nurmala SPDGR. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Beliau adalah seorang CEO Kapten Belajar ID. Pengalaman-pengalaman beliau diantaranya adalah CEO Kapten Belajar ID Maluku Utara, lalu sebagai sahabat teknologi Maluku Utara pada tahun 2023, lalu sebagai AIV Elcop ICT Volunteer tahun 2021 hingga 2023. Beliau juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate. Beliau memiliki pengalaman atau sertifikat Google Certified Level 2, lalu sebagai guru mitra GTK Kemendikbud pada tahun 2019 hingga 2021, serta banyak sekali prestasi yang telah beliau raih, diantaranya adalah sebagai peserta terbaik peringkat pertama pendidikan latihan dasar CPNS Maluku Utara pada tahun 2019. Lalu beliau juga memiliki best practice terbaik program kemitraan GTK Kemendikbud pada tahun 2019 serta juara 2 Lomba Media Pembelajaran PGRI pada tahun 2021. Sangat hebat sekali untuk narasumber kita di malam hari ini. Marilah kita sambut beliau, Ibu Lia Nurmala SPDGR. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, terima kasih banyak moderator yang Sama-sama Ibu luar Lia. biasa. Iya, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua di malam hari ini? Masih semangat untuk belajar. Ini hari ke berapa ya? Hari ketiga ya dari Iya betul Ibu, rangkaian hari ketiga. dari rangkaian kegiatan di kelas ini. Iya, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan
oleh moderator kita bahwa malam ini kita akan belajar tentang mengenai tahap pelaksanaan, kemudian juga mengenai tahap penilaian daripada kinerja ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini sudah paham ya mengenai kinerja. Ini bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Bapak Ibu semua dengar ya. Ini sudah disampaikan sejak Desember ya. Kemudian juga kita sekarang ini sudah masuk dalam tahap perencanaan. Nah, Bapak Ibu semua di sini apakah sudah melakukan tahap perencanaan, Bapak Ibu, atau mungkin masih ada yang bimbang dalam melakukan tahap perencanaan? Saya harap semuanya sudah melakukan tahap perencanaan ya Bapak Ibu dan sudah mengajukan, tinggal nanti kepala sekolah untuk menyetujui daripada tahap perencanaan. Oh ada nih, ada yang belum mengajukan, oh sudah. Oh sudah, tinggal disepakati. Iya Bapak Ibu, jadi untuk kinerja ini sebenarnya tidak terlalu berat ya bagi kita semua insya Allah ya Bapak Ibu. Kinerja ini itu dirancang memang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semua di penjuru Nusantara. Ya Bapak Ibu, malam ini sebagaimana di pembukaan awal ya saya sampaikan mengenai kinerja. Setelah perencanaan tentunya ada pelaksanaan ya Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Jadi dalam kinerja ini ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian. Nah, yang akan kita bahas mengenai pelaksanaan dan perencanaan. Ini masih banyak nih yang bertanya, pelaksanaannya itu harusnya dimulai dari mana? Kita harus melakukan apa? Seperti itu. Bapak Ibu izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, share screen saya sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Iya, sudah terlihat Bu Lia. Sudah terlihat ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Jadi mengenai pelaksanaan ya, Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu ya, Bapak Ibu, yang terdapat pada kinerja. Ya, kita langsung saja di sini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan manfaat daripada pengelolaan kinerja. Jadi di sini masih banyak sebenarnya yang miskonsepsi terkait kinerja, Bapak Ibu. Ya, memang kinerja ini diwajibkan untuk ASN ya yang berstatus sebagai ASN. Kemudian yang untuk non ASN ini tidak diwajibkan, tapi mereka juga bisa melakukan kinerja ini, melakukan perencanaan ya. Nah, akan tetapi untuk yang non ASN ini dia nantinya tentunya tidak akan sampai ke tahap penilaian pengkonversian nilai Bapak Ibu seperti itu. Ya, karena tentunya ini nanti saya akan bahas ini berdasarkan daripada tingkatan kita ya, golongan kita masing-masing seperti itu. Nah, jadi manfaat pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, yang pertama saya yakin ini sudah disampaikan, tapi ini saya menguatkan kembali kepada Bapak Ibu semua agar kita semakin memantapkan hati kita, memantapkan niat kita dalam melaksanakan kinerja ini dengan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu, bukan sekedar untuk menuntaskan kewajiban kita semata seperti itu. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu tentunya ini akan memfasilitasi kita, akan meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kinerja kita. Kemudian melalui kinerja ini juga ya tentunya nanti bagi guru yang memiliki predikat yang baik atau luar biasa akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Tentunya di sini akan terbukti bahwa peningkatan atau kualitas daripada pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu betul-betul ada peningkatan seperti itu. Kemudian juga ini sangat menunjang daripada peningkatan karir pegawai ya yang ASN. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelum ada kinerja ini kita selalu
dipusingkan ya Bapak Ibu. Terkadang kita pusing, diribetkan dengan yang namanya administrasi yang harus kita kumpulkan pada saat kenaikan pangkat. Nah, melalui kinerja ini betul-betul memudahkan kita karena memang disesuaikan dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi dalam tahap perencanaan ini saya harap Bapak Ibu semua tidak melakukan perencanaan yang dimana perencanaan tersebut betul-betul bukan sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi di perencanaan Bapak Ibu semua harus betul-betul memilih yang Bapak Ibu sanggup lakukan seperti itu. Bahwa ini memang kemampuan saya di sini seperti itu. Itu ada banyak pilihan indikator yang Bapak Ibu bisa pilih dan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi kita tidak mengambil patokan orang lain Bapak Ibu, tetapi kita mengambil patokannya terhadap diri kita, karena yang mau ditingkatkan kompetensinya itu adalah kita. Tentunya sesuai dengan yang kita pusatkan adalah hasil daripada raport pendidikan sebagai acuan rekomendasi kita seperti itu. Nah, ini adalah cakupan pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Jadi di sini ada hasil kerja dengan perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, kedua hal ini ya Bapak Ibu, di bagian hasil kerja ini ada praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, kemudian ditambah dengan perilaku kerja. Nanti yang akan menjadi poin penilaian Bapak Ibu adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi ini hanya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi kepala sekolah ya dalam memberikan penilaian seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini nih dari kemarin-kemarin banyak sekali yang saya dengar nih bahwa fokusnya guru-guru semua di pengembangan kompetensi, semuanya berburu sertifikat, semuanya berusaha bagaimana mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi poin utamanya tidak di situ Bapak Ibu, tentunya di pengembangan kompetensi ini harus juga disesuaikan dengan kebutuhan daripada raport pendidikan kita seperti itu. Jadi kalau indikator yang kita pilih contohnya tentang budaya positif, berarti bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita di indikator tersebut seperti itu melalui kegiatan-kegiatan webinar seperti itu ataupun diklat dan sebagainya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, nah ini yang kita harus fokusnya di sini, hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, karena ini yang akan menjadi penilaian. Jadi praktik kinerja yang akan diobservasi oleh kepala sekolah dan kemudian juga dibarengi dengan perilaku kerja seperti itu. Nah, ini hasilnya nanti. Jadi hasilnya kinerjanya akan dinilai seperti itu. Kemudian penetapan penilaiannya. Ini nanti saya akan bahas Bapak Ibu. Nah, jadi cakupan pengelolaan kinerja seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa untuk perkembangan kompetensi ini hanya pertimbangan, sedangkan kalau praktik kinerja ini kita didasarkan daripada raport pendidikan. Ini ada yang bertanya bahwa bisa tidak saya memilih indikator. Jadi ada 8 indikator ya Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui. Bisakah saya memilih indikator lain di samping daripada apa yang direkomendasikan oleh raport pendidikan, hasil raport pendidikan? Boleh-boleh saja sih Bapak Ibu, tetapi yang paling baiknya, yang memang betul-betul dianjurkan adalah Bapak Ibu semua harus memilih indikator yang direkomendasikan oleh hasil raport pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Tentunya kan masing-masing satuan pendidikan ini berbeda-beda ya Bapak Ibu, yang kompetensi yang harus ditingkatkan, indikatornya bagian mana itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada juga beberapa sekolah yang tidak memiliki rekomendasi, dalam artian hasil raport pendidikannya bagus Bapak Ibu. Nah, bagi sekolah-sekolah yang memiliki hasil raport pendidikan yang bagus, tidak ada rekomendasian khusus daripada hasil raport pendidikannya, maka boleh bebas memilih salah satu indikator yang menurut kita itu perlu ditingkatkan, tetapi bagusnya harus memang melalui musyawarah ya. Artinya bersepakat dengan kepala sekolah, mendiskusikan
ya, yang mana indikator yang ingin ditingkatkan seperti itu di sekolah Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, untuk perilaku kerja Bapak Ibu ini akan berbarengan nantinya penilaiannya dilakukan dengan praktik kinerja seperti itu. Jadi kalau di perilaku kinerja ini tentunya ada indikator ya, indikator kemudian wujud. Jadi kita fokus ke perwujudan daripada indikator yang sudah kita pilih seperti itu. Iya, ini saya tidak akan bahas dulu koefisien angka kredit tahunan ini sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah variabel pengolahan kinerja guru dengan kepala sekolah. Ya, jadi ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah praktik kinerja, pengembangan kompetensi, ini pertimbangan, kemudian perilaku kerja, kemudian dokumen akuntabilitas ini wajib dikumpulkan. Ini yang mengumpulkan nanti adalah kepala sekolah. Jadi pengembangan kompetensi dengan tugas tambahan ini hanyalah pertimbangan Bapak Ibu. Kita fokusnya adalah praktik kinerja dengan perilaku kinerja. Ini nantinya yang akan ditetapkan untuk menjadi predikat kinerja pegawai tersebut, apakah baik, cukup, dan sebagainya, seperti itu. Ini kita akan bahas satu-satu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi bahwa yang dinilai ini adalah praktik kinerja. Ini ada 2 ya Bapak Ibu, jadi praktik kinerja dengan perilaku kinerja. Sedangkan yang lainnya hanyalah pertimbangan, seperti itu. Ya, kita langsung ke praktik kinerja. Nah, jadi bagaimana tahapan pelaksanaannya setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu akan melakukan yang namanya diskusi persiapan ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat diagramnya di sini. Jadi di siklus peningkatan kinerja pegawai, saya fokuskan langsung di sini. Jadi diskusi persiapan ini nanti akan ada lini masa ya, yaitu di mana lini masanya adalah pada bulan Februari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendiskusikan terkait apa yang Bapak Ibu telah rencanakan ya di RHK Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti akan masuk pada observasi kinerja. Yang dimana di observasi kinerja ini nanti Bapak Ibu akan bertugas seperti biasanya di sekolah, melakukan kegiatan seperti biasanya. Tetapi pada melakukan tugas seperti biasanya di sekolah, tentu Bapak Ibu harus menekankan pada poin-poin atau indikator-indikator yang telah Bapak Ibu pilih atau telah Bapak Ibu rencanakan pada rancangan seperti itu. Nah, kemudian nanti ada diskusi tindak lanjut dan upaya tindak lanjut. Ini nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi ini adalah lini masanya, ya Bapak Ibu. Jadi di mana tahapan pelaksanaan itu dijalankan? Sebenarnya tahapan pelaksanaan dijalankan itu Bapak Ibu, kita mulai daripada bulan Februari, seperti itu. Nah, kemarin ada banyak ini yang menjadi pertanyaan, bahkan sampai ada yang beredar informasi yang tidak berdasar bahwa kalau kita seumpamanya ikut diklatnya bulan Januari, terus sertifikatnya tidak bisa diakui karena masih perencanaan. Itu tetap terakui Bapak Ibu karena sesuai dengan periodenya ya, periode pertama. Jadi kita berada di periode pertama ini yaitu Januari ke Juni, dan kemudian periode 2 adalah Juli ke Desember. Jadi sertifikat yang dihasilkan mulai daripada bulan Januari hingga bulan Juni maksimal ya. Nah, itu terakui ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi karena mengapa demikian? Karena yang namanya diklat webinar itu kan dia bebas ya Bapak Ibu, dalam artian bebasnya adalah waktunya tidak mengikat seperti itu. Waktunya tidak mengikat. Jadi itu bukan masuk ke dalam ranah observasi langsung oleh kepala sekolah, tidak. Jadi cukup Bapak Ibu mengikuti kegiatan, kemudian nanti Bapak Ibu akan mengupload seperti itu. Nah, ini jawabannya pertanyaan ini yang masuk, kapan ya saya bisa mengupload sertifikat yang saya dapatkan. Nah, jadi di bulan Februari ini Bapak Ibu, kita memulai tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah diskusi persiapan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita harus membangun kerjasama kita dengan kepala sekolah
sebaik mungkin Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya yang terjadi sehingga membuat hambatan ke depannya seperti itu. Jadi diharapkan para guru bisa berkomunikasi dengan baik kepada pimpinannya ya. Jadi dimulai pada bulan Februari ini lumayan 1 bulan bisa berdiskusi kira-kira mulai daripada praktik kinerja. Tentunya dalam praktik kinerja Bapak Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah di diskusi persiapan ini mengenai perencanaan pembelajaran Bapak Ibu bagaimana ya. Tentunya ini tadi yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu menekankan pada indikator yang Bapak Ibu telah pilih pada perencanaan, yang telah Bapak Ibu rencanakan seperti itu. Contohnya berpusat pada peserta didik ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Otomatis Bapak Ibu harus melakukan perencanaan pembelajaran yang dimana dia nanti akan berpusat pada peserta didik. Apakah memilih model pembelajaran yang bisa digunakan, contohnya PBL ya Bapak Ibu, itu berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti bagaimana teknik media yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah kemudian setelah melakukan diskusi persiapan dan kepala sekolah mengatakan bahwa kita apa yang telah kita rencanakan itu sudah bisa dilakukan ya, silahkan Bapak Ibu mulai menjalankan seperti biasa saja ya Bapak Ibu, nggak usah tegang, karena biasanya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya, keumuman ya, kita kalau di sekolah guru-guru dengar pengawas mau datang supervisi awal tahun ajaran, semuanya sudah pada tegang, dan semuanya itu berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik seperti itu. Tetapi sangat disayangkan pada saat supervisi hanya pada saat itu saja dilakukan yang terbaik. Setelah supervisi diadakan sudah kembali lagi mengajar seperti biasa, tidak sesuai lagi dengan rancangan modul ajarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di pelaksanaan pada saat observasi kinerja ini oleh kepala sekolah, nah Bapak Ibu menjalankan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu telah rencanakan ya pada perencanaan pembelajaran Bapak Ibu seperti itu. Jadi yang akan disupervisi, oh iya nantinya akan sudah sesuai ya dengan RPP Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti di tampilan kepala sekolah itu dia akan berbentuk seperti pilihan ganda Bapak Ibu observasinya. Jadi pilihannya ada sangat efektif, tidak efektif, dan kemudian ada kolom yang dimana kepala sekolah bisa memberikan satu catatan di situ terkait itu. Nah, Bapak Ibu, pada bulan Maret ini di observasi kinerja ini, pada saat ada catatan contoh ya, si guru A ternyata dia belum efektif menurut kepala sekolah ya penilaiannya. Nah kemudian nanti akan diadakan yang namanya diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Ini masih di bulan Maret ya. Jadi diskusi tindak lanjutnya itu dalam bentuk apa ya? Jadi diskusi tindak lanjut itu nanti Bapak Ibu akan diberikan saran atau nasihat daripada pimpinan untuk betul-betul bagaimana bisa memperbaiki lagi ya. Ternyata pada observasi bulan Maret ini saya lihat Bapak Ibu untuk pembelajaran berpusat pada peserta didiknya ternyata masih kurang, ternyata masih teacher center seperti itu. Nah ini ada diskusi tindak lanjut, jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki, tetapi bukan memperbaiki di ini ya Bapak Ibu, bukan memperbaiki di kinerja PMM, bukan ya, tetapi yang Bapak Ibu perbaiki di sini adalah apa yang menjadi catatan bagi kepala sekolah. Inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya kinerja ini memudahkan kita semua sih Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian pada bulan April ya, setelah itu nanti akan ada upaya tindak lanjut ya. Jadi upaya tindak lanjut ini akan berasal dari guru ya. Kemudian juga dari kepala sekolah kembali akan menilai. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu yang diterapkan oleh kepala sekolah itu adalah coaching manajerial. Jadi kepala sekolah ini
harus memahami coaching manajerial sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sebelum observasi ada namanya pra-observasi di diskusi persiapan, kemudian setelah observasi ada namanya pasca observasi, ya disampaikan ternyata saya lihat belum efektif, ya kira-kira kendalanya apa, seperti itu. Nah kemudian bagaimana ibu bisa memperbaiki itu, nah itu seperti itu. Jadi coaching manajerial yang dilakukan di sini Bapak Ibu tekniknya. Nah, jadi di upaya tindak lanjut ini bagaimana Bapak Ibu semua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki daripada apa yang menjadi catatan bagi kepala sekolah seperti itu. Jadi di bulan April Mei ini 2 bulan ini, nah kemudian nanti pada bulan Juni ini, nah akan dilakukan refleksi tindak lanjut ya Bapak Ibu dan dilakukan penilaian. Nah sekarang Bapak Ibu, kapan saya mengupload sertifikat yang saya dapatkan, yang sudah saya rencanakan yang untuk 32 poin itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload pada masa-masa mulai daripada bulan Februari hingga Juni. Yang pastinya jangan diupload bulan Juli ya Bapak Ibu, karena itu sudah masuk di periode kedua. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi apa yang saya paparkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah Bapak Ibu daripada tahap pelaksanaan kinerja dari diskusi persiapan, observasi kinerja, ya diskusi tindak lanjut, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu selama proses ini Bapak Ibu harus melakukan yang namanya komunikasi terbuka ya Bapak Ibu. Jangan melakukan komunikasi tertutup. Kalau komunikasi tertutup ini akan menyulitkan Bapak Ibu pastinya ya seperti itu. Karena ini betul-betul akan lihat apakah memang kompetensi Bapak Ibu itu efektif meningkat ataupun ternyata masih perlu ya ditingkatkan seperti itu. Nah, saya lanjut saja Bapak Ibu. Jadi ini adalah sasarannya ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak di sini karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham mengenai 8 indikator praktik kinerja guru ini. Ya, ini semuanya didasarkan oleh pilihan kita adalah berdasarkan rekomendasi daripada raport pendidikan masing-masing seperti itu. Nah, ini saya langsung sini saja Bapak Ibu. Jadi, nah ini penilaian praktik kinerja. Jadi ini untuk penilaian praktik kinerjanya Bapak Ibu. Yang pertama, jadi ini siklusnya memang mengacu pada peningkatan kinerja pegawai ya, yang berada di ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Jadi ada diskusi persiapan, observasi yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu cukup nantinya pada saat melaksanakan itu sekali lagi Bapak Ibu seperti biasa menjalankan tugas seperti biasa, tetapi perlu Bapak Ibu mengingat poin-poin terpenting indikator yang Bapak Ibu akan tingkatkan seperti itu sesuai yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Saya agak sedikit flu nih Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah upaya refleksi yang menjadi penilaian praktik kinerja itu ada 3. Upaya refleksi dan upaya mempelajari, kemudian ada perubahan praktik Bapak Ibu ya. Nah, jadi pejabat penilai atau kepala sekolah ini akan menilai kita guru ya, bagaimana melakukan refleksi, menyadari hal-hal apa yang harus kita tingkatkan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tentunya di upaya refleksi ini maka selalu harus ada diskusi seperti itu. Jadi akan ada diskusi tindak lanjut dari kepala sekolah yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga ada lagi refleksi tindak lanjut observasi kelas seperti itu. Jadi inilah yang saya tekankan ya Bapak Ibu, bahwa komunikasi terbuka ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi yang mungkin di sini ada yang sebagai kepala sekolah di sini yang bergabung itu harus siap di mana menyediakan waktu untuk Bapak Ibu gurunya di sekolah ya pada saat sudah mulai bulan pelaksanaan nanti bulan Maret untuk berdiskusi
ya berdiskusi intens dengan para guru seperti itu. Nah, kemudian jadi di sini ada upaya mempelajari. Jadi kepala sekolah akan mempelajari ya, mempelajari bagaimana guru tersebut menguasai kompetensinya, ya. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak Ibu guru tersebut lakukan untuk meningkatkan kinerjanya ya, seperti itu. Dan kemudian ada perubahan praktik. Nah, perubahan praktik di sini contohnya ya, kalau dulunya ternyata belum berfokus pembelajarannya belum berfokus pada siswa, oh sekarang pembelajarannya sudah mulai berfokus pada siswa seperti itu. Jadi itu yang harus ditunjukkan ya Bapak Ibu seperti itu. Nah tentunya dari peningkatan kompetensi ini akan mempengaruhi daripada kualitas pembelajaran di kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah penilaian daripada untuk praktik kinerja. 3 poin ini ya yang akan menjadi dasar dari pada kepala sekolah seperti itu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu ya penjabarannya lebih rinci lagi ya. Jadi di upaya refleksi ini ya bagaimana upaya daripada pegawai guru melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerjanya seperti itu ya. Jadi contohnya ternyata saya tidak bisa manajemen waktu dengan baik pada saat menggunakan metode pembelajaran ini. Nah, kira-kira solusinya ke depannya apa Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak pada murid. Ya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Contohnya ya solusinya mungkin ya harus melakukan asesmen awal, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya di upaya mempelajari. Jadi ini bagaimana guru ya belajar meningkatkan kompetensinya dan kemudian kepala sekolah di sini tentunya akan melihat ya upaya kita seperti itu dan kemudian adalah perubahan praktiknya. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ke yang kedua, perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini Bapak Ibu, jadi kita akan fokus pada apa yang akan kita tingkatkan ya, apa yang kita akan tingkatkan seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di pelaksanaan kinerja. Jadi ada berorientasi pelayanan, ada kolaboratif ya. Nah, kemudian juga indikatornya contoh ya berorientasi pelayanan. Indikatornya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Maka fokus perilakunya seperti apa? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, ini ada ratingnya. Jadi ini yang memberikan rating adalah kepala sekolah ya. Nah, jadi di sini kalau sesuai ekspektasi berarti bagus ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di sini di bagian kedua contohnya di atas ekspektasi berarti luar biasa sekali ya, di atas daripada baik. Jadi di sini kepala sekolah ya akan melakukan penilaian bersama guru ya, kemudian nanti akan memberikan rating daripada perilaku kerja tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ya, jadi perilaku kerja itu ya sebagaimana kita ketahui ASN berakhlak ya. ASN berakhlak. Nah, itu ada 7 poin. Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah memilih indikator. Indikatornya apa, kemudian perwujudannya apa. Ini juga harus hati-hati Bapak Ibu pada saat melakukan perencanaan ya. Ada beberapa yang saya dapatkan teman saya di sini itu dia memilih indikatornya lain tetapi perwujudannya juga lain begitu. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu, harus selaras ya. Indikatornya harus selaras dengan perwujudannya seperti itu. Kita memang melihat ya Bapak Ibu, saya yakin nih Bapak Ibu semua ketika melihat indikator daripada ASN berakhlak ini atau perilaku kerja ini itu mudah-mudah saja sih ya Bapak Ibu semua, saya yakin ya ketika melihat indikator itu mudah saja, perwujudannya juga mudah saja. Contoh ada yang menjaga nama baik sekolah, saya yakin pasti saya bisa melakukan itu. Iya memang benar ya Bapak Ibu. Nah tetapi tentunya hal ini itu harus kita kuatkan Bapak Ibu ya.
Jadi jangan cuma diyakini, harus dikuatkan dan dibarengi dengan implementasi daripada Bapak Ibu semua seperti itu. Ini saya nggak usah terlalu jelaskan terlalu ini ya Bapak Ibu. Kita langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pengembangan kompetensi ini adalah masuk kategori pertimbangan, bukan yang dinilai ya Bapak Ibu. Yang dinilai tadi adalah praktik kinerja, ya, kemudian perilaku kerja ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengembangan kompetensi ini sebenarnya yang sejak awal ini diribut-ributkan ini. 32 poin. Nah, ini minimalnya 32 poin, maksimalnya 128 poin. Tapi kalau ternyata ada di antara Bapak Ibu yang ingin ya lebih daripada 32 poin ya Bapak Ibu, bisa-bisa saja, tetapi harus berdasarkan kesepakatan dengan kepala sekolah. Nah, mengapa dibatasi Bapak Ibu? Ya, dibatasi 32 poin agar Bapak Ibu itu tidak terfokus ya pada itu saja. Jangan sampai Bapak Ibu fokus mengejar poin yang begitu banyak, takutnya nanti melalaikan kewajiban Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, kalau saya di sini, kalau untuk pengembangan kompetensi, ya karena saya adalah CGP ya Bapak Ibu, kebetulan angkatan 9 kami baru selesai bulan April, jadi saya cukup memasukkan kemarin itu satu saja Bapak Ibu, guru penggerak saja yang saya masukkan, saya tidak menambah lagi, seperti itu. Nah, jadi pengembangan kompetensi ini hanya pertimbangan untuk kepala sekolah ya, untuk melengkapi daripada penilaian ya Bapak Ibu, tetapi bukan yang dinilai. Nah, di sini ada skala prioritasnya, jadi memang ada program prioritas, kemudian ada program non prioritas ya Bapak Ibu. Kalau program prioritas itu ya seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti menjalani pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian itu untuk skala prioritasnya ya, kemudian di kategori perannya ya Bapak Ibu, dia sebagai asesor, narasumber, pengajar praktik, nah itu semua bisa ya. Sedangkan program non prioritasnya dia sebagai peserta seperti itu. Nah, ini kategori kegiatannya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya kira Bapak Ibu semua sudah paham ya bahwa satu kegiatan itu semuanya kan masing-masing berbeda ya Bapak Ibu. Sebagai peserta itu yang paling kecil itu 4 poin ya Bapak Ibu. Peserta seminar, peserta diklat, kemudian juga ada yang 12 poin ya, contohnya sebagai penelaah ya, penelaah aksi nyata, penelaah modul ajar. Nah, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu semua, kemampuan Bapak Ibu seperti itu. Nah, jadi di sini catatannya Bapak Ibu, setiap kegiatan pengembangan kompetensi ini dibobot dengan poin ya. Nah, jadi besaran poinnya ini tentunya nanti ditentukan dengan skala prioritasnya. Nah, poinnya yang mana? Nah, itu tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Jadi, poinnya ada yang sebagai peserta seminar poinnya 4. Ya, sebagai penelaah poinnya 12 seperti itu. Sebagai melaksanakan pendidikan guru penggerak poinnya 128 seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Jadi untuk pengembangan kompetensi ini, nah ini poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi ada yang 8 poin, ada yang 12 poin, ada 128 poin. Nah, tetapi poin ini bukan yang menentukan nanti hasil daripada penilaian nanti pada saat pengkonversian nilai, bukan ya Bapak Ibu. Nah, jadi poin ini ya yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru semua ya, minimal 32 poin dan maksimal 128 poin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Ya, jangan memilih contohnya saya ingin menjadi penelaah aksi nyata, tetapi pada dasarnya belum memiliki pengalaman mengenai itu.
ya, atau belum pernah diberikan amanah tanggung jawab mengenai itu. Jadi jangan ambil seperti itu. Jadi tidak apa-apa ambil yang ringan, tetapi Bapak Ibu bisa memenuhi 32 poin seperti itu. Ya, tetapi jangan sampai wah ternyata saya dapat di webinar malam ini ternyata pengembangan kompetensi itu ternyata tidak nilai, cuma pertimbangan, ya sudahlah, akhirnya dicuekin. Jangan ya Bapak Ibu, tidak seperti itu juga, karena di pengembangan kompetensi ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Bapak Ibu memiliki upaya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui kegiatan-kegiatan yang memang berdampak bagi kompetensi Bapak Ibu seperti itu. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru? Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi SKP-nya di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi guru dan kepala sekolah ini ada jenis kegiatan ya, ada 24 poin. Kemudian nanti kepala sekolah menetapkan juga jenis kegiatan pengembangan kompetensinya apa, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ini kan Bapak Ibu sudah paham ya semua bahwa apa yang harus dikumpulkan untuk membuktikan daripada pengembangan kompetensi ini ya. Jadi sertifikat, tetapi ada syaratnya ya Bapak Ibu. Nah ini saya tidak bahas lagi, sebelum-sebelumnya sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa minimal yang 4 poin itu durasinya berapa lama seperti itu. Nah, jadi yang kemarin itu ya seminar, minimal seminar ya yang diadakan untuk mendapatkan 4 poin itu 1 sampai 2 jam seperti itu. Jadi berfokus pada durasi waktunya seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kemudian saya lanjut, ini dokumen akuntabilitas ya. Dokumen akuntabilitas ini yang akan diupload oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, modelnya seperti ini. Jadi dokumen akuntabilitas ini yang akan diupload ini bukan dokumen yang disusun berdasarkan hal-hal lain, bukan ya Bapak Ibu, tapi dokumen ini disusun berdasarkan apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan sehari-hari ya pada pelaksanaan pembelajaran ya, kemudian bahwa terbukti ya bahwa memang kita itu efektif, meningkat dan sebagainya. Ini yang akan diupload oleh kepala sekolah, bukan kita yang mengupload Bapak Ibu ya. Nah, dokumen akuntabilitas ini akan diupload oleh kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk ke proses penilaian dalam pengelolaan kinerja ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau mungkin ini kita sudah bermain angka nih, Bapak Ibu. Kita sudah numerasi nih. Nah, inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa nanti akan dikonversi ke nilai ya, dan itu disebut dengan angka kredit. Nah, kita kan sebelumnya yang kita pahami ya Bapak Ibu, semakin banyak kegiatan yang kita ikuti, maka semakin tinggi poin yang kita dapat, seperti itu ya. Itu dulu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi di e-kinerja ini tidak berlaku seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi penilaian pengelolaan kinerja ini sepenuhnya wewenang daripada kepala sekolah. Ya, kalau kita guru, kepala sekolah. Tetapi kalau kepala sekolah, maka wewenangnya yang menilai adalah kepala dinas pendidikan, tetapi dalam hal ini adalah pengawas sekolah. Pengawas Satdik ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi angka kredit yang diperoleh nanti ini akan dikonversi Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan predikat kinerja yang kita dapatkan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita diharapkan untuk minimal kita mendapatkan predikat kinerja baik. Nah, jadi baik inilah nantinya ya, baik di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat di faktor penggalinya di sini. Ini 100%. Nah, nanti ini disesuaikan lagi Bapak Ibu. Ya. Disesuaikan lagi dengan golongan Bapak Ibu, ya. Golongan Bapak Ibu. Contoh ya.
Contoh kalau 3A, 3B itu kan ahli pertama ya jabatannya ya. Nah, berarti 12,5. Ini akan dikonversi ke sini. Jadi kira-kira nanti dia akan mendapatkan angka berapa seperti itu, angka kreditnya. Nah, ini ada ilustrasinya di bawah, tapi nanti ada ilustrasi lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi penetapan predikat kinerja ya, predikat kinerja yang tadinya baik ya, kemudian apa cukup, sangat baik ya, itu tentu mengacu pada 4 variabel yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi di praktik kinerja ini dinilai, kemudian pengembangan kompetensi dipertimbangkan, perilaku kinerja dinilai, kemudian dokumen akuntabilitas dikumpulkan ya. Nah, dokumen akuntabilitas ini kepala sekolah ya, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi dokumen akuntabilitas ini adalah hasil rekapan daripada observasi daripada kepala sekolah. Berdasarkan apa yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaian praktik kinerja. Jadi kepala sekolah di sini akan menilai daripada upaya ya, upaya yang kita lakukan ya untuk meningkatkan kompetensi kita pada indikator yang telah kita rencanakan seperti itu. Jadi sepanjang pelaksanaan ya minimal Bapak Ibu memang betul-betul akan terlihat bahwa Bapak Ibu mengalami peningkatan pada kompetensi tersebut seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa aspek penilaian untuk praktik kinerja ini adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu ini adalah pertimbangan. Jadi kepala sekolah akan melihat bagaimana upaya Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi, dan kemudian adalah penilaian perilaku kerja ya seperti itu. Jadi ini adalah aspek-aspeknya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi daripada penilaian dalam pengolahan kinerja Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ada guru ahli madya, kemudian ada guru ahli muda. Jadi ini ratingnya yang akan memberikan nanti adalah kepala sekolah. Nah, di sini rating praktik kinerja ternyata di atas ekspektasi pimpinan. Ya, ini di atas ekspektasi pimpinan semua. Kemudian ini pengembangan kompetensinya beda-beda. Ya, ini 36 poin Ibu Sri ini. Kemudian Pak Hendrawan ini 64 poin. Nah, ini tentunya ya kembali lagi ya kepada diri masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu. Kembali lagi kepada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Seperti itu tadi yang saya katakan bahwa di pengembangan kompetensi itu bisa melebihi daripada 32 poin Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu bersama kepala sekolah. Tetapi dianjurkan lebih baik sesuai minimalnya 32 poin dan maksimalnya 128 poin seperti itu. Nah, kemudian ini rating perilaku kinerja ya Bapak Ibu. Nah, ini sesuai ekspektasi, ada di atas ekspektasi. Nah, penetapan predikat kerja. Nah, di sini di penetapan predikat kerja ini kan akan dilakukan pada bulan Juni ya, Bapak Ibu oleh kepala sekolah. Nah, di sini kalau Ibu Sri ini dia dapat baik karena ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ini pada rating perilaku dia sesuai ekspektasi pimpinan ya. Baik. Nah, kemudian nah ini dia ya Bapak Ibu. Nah, karena dia baik, tadi baik itu dia 100 ya Bapak Ibu, 100%. Jadi dikalikan dengan 37,5. Ini 37,5 ini adalah Ibu Sri ini dia posisinya di ahli madya. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini ahli madya kan 37,5 Bapak Ibu ya, koefisien angka kreditnya. Nah, kemudian dikalikan hasilnya 37,5. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Pak Hendrawan sendiri, dia predikat kerjanya terakhir ini berbeda dengan Ibu Sri. Dia sangat baik Bapak Ibu. Iya, mengapa dia sangat baik? Karena di sini ada perbedaan di rating perilaku kerja. Ternyata dia di atas ekspektasi. Berarti kalau di atas ekspektasi berarti dia sangat baik Bapak Ibu seperti itu. Nah, sangat baik
ini dia nilainya 150 ya, faktor penggalinya nih 150. Nah, kemudian dikalikan dengan sangat baik itu ya, kita kembali lagi ya, karena dia tadi ahli muda ya. Nah, ahli muda 25. Nah, berarti poinnya adalah 37,5. Iya. Mengapa poinnya tetap sama? Ya, tentu karena yang menjadi faktor pembeda itu ini ya Bapak Ibu, faktor pembeda itu posisi jabatannya antara ahli madya dengan ahli muda. Seperti itu. Jadi nantinya tentunya hasil akhir itu akan seimbang Bapak Ibu ya. Nah, akan seimbang. Jadi sebagaimana dikatakan, saya kembali ke sini bahwa itu akan meningkat sesuai tentunya dengan jabatannya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di hari pertama itu dia angka kreditnya ya koefisiennya 12,5. Kemudian di hari muda dia meningkat 25. Nah, seperti itu seterusnya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya diharapkan bahwa untuk penilaian kinerja ini Bapak Ibu semua harus berada di predikat baik ya Bapak Ibu. Nah, ini tentunya mengapa harus ada di predikat baik ya Bapak Ibu, karena ini nanti akan berpengaruh ya, berpengaruh pada kebutuhan kita ya. Yang pertama adalah kenaikan pangkat, kemudian ya disampaikan juga bahwa akan menjadi pertimbangan daripada pencairan sertifikasi pendidik ya, tunjangannya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semoga bisa diselesaikan, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah ya. Setelah mengetahui mulai daripada tadi pelaksanaan yang saya jabarkan hingga ke penilaian ini tidak menjadi beban pikiran bagi Bapak Ibu ya, tetapi akan memantapkan dan menguatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan daripada apa yang telah Bapak Ibu rencanakan. Iya, mungkin seperti itu pemaparan materi dari saya ya. Untuk selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, saya tutup ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa lengkap terkait tahap pelaksanaan dan penilaian-penilaian kinerja di PMM begitu. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang akan berdiskusi bertanya langsung kepada Bu Lia untuk bisa raise hand serta mengaktifkan video. Karena setelah ini nanti kami akan pilih beberapa partisipan untuk bisa hadir serta berdiskusi bersama-sama. Ini sudah ada beberapa partisipan yang sudah siap. Sebentar, coba saya pilih terlebih dahulu. Ada Ibu Nopriami. Lalu coba dari Bapak Guru sekarang. Ada Pak Edi Prayetno. Dan satu lagi dari... Ini yang bertanya kebetulan raise-nya kebanyakan Bapak Guru. Jadi kami hadirkan lagi Bapak Guru Pak Dede Kurniawan. Di sini sudah hadir 3 penanya Bu Lia. Nanti akan bertanya satu persatu dan ditanggapi satu-satu atau sekaligus bertanya ketiganya Ibu Lia. Mungkin kita satu-satu ya Bu. Baik, siap Bu Lia. Ini mungkin untuk penanya pertama, kami persilahkan kepada Ibu Nopriami untuk bisa mengaktifkan audio. Dipersilahkan Bu. Dipersilahkan untuk bisa memperkenalkan diri dari mana serta apa yang jadi pertanyaannya. Ini sudah kami aktifkan. Coba Bu Nopriami untuk bisa klik di bagian mikrofonnya. Iya, sudah. Makasih ya Bu Siti. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nopriami dari Kota Palembang, Ibu. Ibu Lia. Di sini saya mau bertanya tentang rencana hasil kerja. Kan kemarin tuh saya kira cara saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, saya kira praktik itu saya buat sendiri. Ternyata berkaitan dengan yang terbit di PMM. Saya nggak tahu kalau hasilnya. Saya kira praktik itu saya buat sendiri, terus saya ini kasihin kepada guru-guru teman sejawat dan kepala sekolah. Apakah baik buat ini praktik ini buat di sekolah kita? Nah, ternyata praktik itu tuh hanya di PMM yang diterbitkan. Dan saya mengambil 3 kegiatan kalau nggak salah di situ. Karena kita nggak tahu memilih itu berkaitan dengan PMM, jadi saya pilih aja. Teman-teman tuh ada yang menelaah segala macam. Kepala sekolah sudah menyepakati. Saya mau ganti lagi nggak bisa posisinya. Ya sudah, jalanin aja berarti kan. Jadi yang jadi pertanyaannya ini, bagaimana saya itu harus menyusun apakah saya berpatokan pada PMM itu atau laporan yang saya buat sendiri. Itu aja, Ibu Lia. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Nopriani untuk pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Nopriani. Iya, terima kasih banyak Ibu Nopriani. Jadi Ibu Nopriani pada saat setelah kita mengajukan ya RHK kita, kemudian ternyata sudah disetujui nih. Dan ternyata ada yang seperti Ibu Nopriani yang alami seperti ini. Sebenarnya itu masih bisa dilakukan Bapak Ibu perubahan. Jadi nanti kepala sekolah, jadi silahkan Ibu Nopriani berdiskus kembali dengan kepala sekolah. Kalau memang Ibu Nopriani merasa bahwa sebagai penyusun cerita baik ini terlalu berat mungkin ya dilakukan, maka kepala sekolah bisa menghapus RHK ini, Ibu Nopriami. Iya, jadi kepala sekolah ini ada fitur ya, yang mana beliau bisa menghapus RHK, ajuan RHK daripada guru-guru yang dianggap mungkin, karena biasanya kepala sekolah itu kan mengenal kita dengan baik ya. Nah, mungkin si guru satu ini dia kurang berkompeten, tapi dia memilih ini, itu bisa dihapus. Nah, nanti itu akan ada persetujuan kembali ya di Ibu Nopriami, di akunnya Ibu Nopriami, dan bisa kembali memilih daripada rencana yang lainnya. Tetapi perlu diingat Ibu Nopriami, tidak boleh lewat daripada tanggal 31 Januari. Seperti itu. Karena kalau lewat daripada itu berarti sudah tidak bisa melakukan perbaikan daripada RHK. Nah, akan tetapi kalau Ibu Nopriami ternyata yakin dan ingin lanjut untuk menjadi penyusun cerita praktik baik ini, boleh saja. Jadi sebenarnya ini hanya ketentuan bahwa Ibu harus mengupload berbagi karya di PMM. Kemudian tetap cerita praktik baik ini Ibu Nopriami bisa bagi kepada rekan-rekan guru. Nah, langkah awalnya bagaimana? Nah, menurut Ibu Nopriami, daripada proses pembelajaran Ibu Nopriami, yang menurut Ibu Nopriami itu, wah ternyata saya berhasil menggunakan metode ini. Nah, itu bisa dibagi sebagai cerita praktik baik Ibu Nopriami, seperti itu. Ya, semoga jelas ya Ibu Nopriami. Jadi silahkan berdiskusi kembali dengan kepala sekolahnya. Oh ya, terima kasih ya Bu Lia. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia untuk tanggapannya. Semoga bisa dipahami serta bisa ditelaah oleh Bu Nopriami begitu dan bisa membantu untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, penanya kedua, kami berikan kesempatan kepada Pak Edi Prayetno untuk bisa mengaktifkan audionya, lalu bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana, serta bertanya, begitu. Dipersilakan Pak Edi. Terima kasih Ibu Mardiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Edi Prayitno dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Di sini saya mau bertanya Ibu Lia. Ini pertanyaan dari teman-teman juga. Kemarin waktu menyusun perencanaan, di sini kita mau memakai komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian di luar sekolah mungkin di MGMP kami. Apakah komunitas belajar itu harus terdaftar di PMM baru diakui atau tidak? Nggih, mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya bisa bertanya langsung ke Ibu Lia. Terima kasih. Sama-sama, kami persilahkan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Edi. Dipersilahkan. Iya, memang ini sebenarnya dari kemarin ini banyak sekali ya pertanyaan ini ya terkait komunitas apa sah atau tidaknya nih. Iya, jadi Pak Edi, komunitas yang dimaksud ini ya tentunya yang pertama yang sudah ada di PMM boleh, tetapi bukan dikatakan bahwa mutlak semuanya terdaftar di PMM, tidak ya seperti itu. Nah, kalau ternyata penyelenggaranya contohnya adalah MGMP yang dimana MGMP itu dia belum ada di PMM, belum didaftarkan di PMM ya, tetapi dia memang MGMP ini dia terlegalitas ya oleh Dinas Pendidikan, maka itu boleh Pak, seperti itu. Jadi memang yang terakuin di sini contohnya adalah yang dilaksanakan oleh PGRI, kemudian sama dengan yang komunitas kita malam ini nih, webinar oleh guru mengajar. Nah, itu bisa Pak, seperti itu. Iya, saya kira jelas ya Pak Edi. Baik, apakah sudah bisa dipahami Pak Edi? Alhamdulillah bisa, nanti kita sampaikan ke teman-teman kita yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Ibu Lia. Baik, semoga bisa diteruskan kembali kepada guru-guru lainnya, begitu Pak Edi. Untuk berikutnya, untuk penanya ketiga, Pak Dede Kurniawan, kami persilahkan untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri dan bertanya secara langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam untuk warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Saya Dede Kurniawan dari Kabupaten Bogor. Eh, ingin bertanya, yang pertama, tadi untuk pengembangan kompetensi, salah satunya adalah PPG ya, profesi guru. Nah, kebetulan saya kemarin sudah melaksanakan PPG itu. Apakah itu bisa dimasukkan ke tahun sekarang atau tidak? Karena kan untuk pelaksanaan PPG itu kan di tahun 2023. Sedangkan ini untuk pengembangan kompetensi di tahun 2024. Yang kedua, kebetulan kalau saya ini masih honorer, Bu. Jadi untuk penghitungan nanti kinerjanya itu mengikuti ke angka kredit yang mana gitu. Jadi karena belum baru lulus gitu, belum ada SK-nya. Jadi apakah nanti ikutnya ke yang pertama atau yang kemana gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Kami persilakan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan Pak Dede. Iya, Pak Dede, kalau untuk langsung saja ya, kalau untuk PPG sendiri ini kebetulan Pak dia belum ada ya, belum termasuk sebenarnya di RHK ini, belum ada pilihannya. Nah, yang adanya PGP ya Pak, Pendidikan Guru Penggerak seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berstatus honorer, nah ini kan kemarin tidak diwajibkan ya Pak, bisa melakukan kinerja, boleh juga tidak. Tetapi kalau ingin melakukan kinerja, boleh saja dan penilaiannya nanti di akhir dia akan berada di ahli pertama Pak, yang pertama seperti itu. Iya, tetapi ini tidak wajib Pak, seperti itu bisa. Tetapi bagus sih Pak kalau Pak Dede juga tetap melakukan kinerja. Jadi nanti insya Allah akan terbiasa. Karena ini kemarin ada juga pertanyaan, apakah kinerja ini hanya bersifat sementara atau seterusnya? Ini akan seterusnya ya untuk kita semua seperti itu. Jadi tidak apa-apa Pak Dede, dilanjutkan. Iya, mudah-mudahan jelas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia, Pak Dede. Untuk termin pertama ini, insya Allah pertanyaan dari Bu Nopriami, Pak Edi, dan juga Pak Dede sudah terjawab, begitu. Untuk selanjutnya, kami hadirkan kembali termin kedua
dengan 3 penanya. Ini coba kami invite untuk Ibu Mukminah, lalu kami hadirkan juga Ibu Siska Sowisya, dan juga Pak Sofyan. Baik, sudah hadir 3 penanya berikutnya di ruang Zoom kami. Untuk penanya pertama, kami berikan kesempatan kepada Bu Mukminah untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri. Persilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukminah Juniati dari SMP 3 Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, hadir dari Sumatera. Dipersilakan Iya, Ibu. jadi alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan itu untuk penilaian, Ibu. Nah, kebetulan saya ini kan wakil kepala sekolah. Nah, di sana wakil kepala sekolah itu kan secara umum, Bu ya. Tidak ada wakil kepala sekolah kurikulum ataupun kesiswaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu bagian penilaian, karena saya itu ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai tim penilai guru. Jadi kita tuh ada tim penilai untuk guru. Ada di RHK-nya itu, Bu ya, di RHK bagian tugas tambahan. Nah, kemudian untuk penilaian itu sendiri, di bagian penilaian itu tadi mohon maaf Ibu ada yang disebutkan sesuai ekspektasi ataupun di atas ekspektasi. Nah, bagaimana kalau seandainya dari guru itu ada yang di bawah ekspektasi atau belum tidak sesuai dengan ekspektasi? Itu bagaimana? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Mukminah. Kami persilakan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan Ibu Mukminah. Iya, terima kasih Bu Mukminah. Jadi ini terkait capaiannya ya, apakah sesuai ekspektasi atau belum. Makanya di tahap pelaksanaan ya, Ibu, antara bulan Maret dengan April ini ya, pada saat setelah melakukan diskusi persiapan, nah di bulan Maret ini ada observasi. Jadi Ibu bisa melakukan, Ibu sebagai tim penilai ya, iya memang di sini tuh dianjurkan kepala sekolah tidak bekerja sendirian ya. Iya, jadi memang dianjurkan kepala sekolah untuk membentuk tim penilai yang dimana biasanya diambil dari para wakaseknya. Nah, apabila ternyata ada yang belum sesuai ekspektasi, maka ini tahapnya tadi ya Ibu, setelah dilakukan observasi itu kemudian ada yang namanya rencana tindak lanjut seperti itu. Nah, di rencana tindak lanjut ini nanti ternyata dinilai pada bulan Maret observasi guru tersebut belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, di rencana tindak lanjut itu guru tersebut akan berdiskusi kembali. Jadi tim penilai ya yang diberikan amanah, tim penilai bisa memanggil guru yang bersangkutan, kemudian berdiskusi kembali, dan nanti pada bulan April dia akan memperbaiki seperti itu. Jadi itu tahapannya seperti itu. Jadi dia memang berjenjang. Jadi tidak sekaligus kita langsung menilai, kita langsung menyatakan predikatnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada tahapannya seperti itu. Jadi diharapkan pada saat setelah rencana tindak lanjut itu di bulan April Mei dia bisa menunjukkan peningkatannya, Ibu, seperti itu. Peningkatan kompetensinya seperti itu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, harus komunikasinya terbuka. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu Mukminah. Saya kembali satu lagi, Bu. Bagaimana ini? Mau nambah satu lagi boleh, Bu? Untuk pertanyaannya masih ada kaitannya dengan yang tadi atau pertanyaan baru Bu Mukminah? Kaitannya masih dengan RHK untuk jumlah poin yang ditentukan. Tadi kan mohon maaf Bu Lia tadi sudah menentukan bahwa Bu Lia ini salah satu CGP Bu ya yang sudah lulus di tahap di angkatan 9.
lulus angkatan Masih 9 masih pendidikan, pelatihan iya. Bu ya. Masih, Nah, masih. oke, kebetulan saya ini kan nanti masuk ke angkatan 10 Ibu. Oh iya, Angkatan 10 kemungkinan nanti pelatihannya atau pendidikannya itu di bulan April, Mei, Juni mungkin Bu ya. iya. Nah, jadi untuk ini saya belum belum memilih untuk PGP itu sendiri. Belum saya pilih sebagai RHK saya. Nah, cuman kemarin itu mungkin ini kekeliruan saya untuk menyarankan yang sudah ikut apa namanya untuk profesi. Nah, itu saya sarankan karena saya sudah berdiskusi dengan beberapa pengawas kan, itu boleh dimasukkan dengan syarat nanti sertifikatnya bisa keluar pada saat di antara bulan Januari sampai bulan Mei gitu. Nah, itu minta sarannya Ibu gimana baiknya. Iya, kalau untuk angkatan 10 ya, Ibu, itu Ya, kemungkinan kalau dimulainya tadi bulan berapa, Ibu? Angkatan 10 rencananya? bulan Maret, April, Mei. Berarti itu nanti bisa saja masuk di eh, ini ya, Semester periode kedua. kedua. Iya, Oh iya. periode kedua. Jadi belum sekarang, Ibu ya. Jadi Iya, jangan betul. Iya, dulu. terima kasih. Iya, oke. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Baik, terima terima kasih kasih Bu Lia. Bu Mina, semoga membantu. Iya, Terima kasih terima Bu kasih Bu Lia. Lia, masukannya sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Siti juga. Dari kemarin saya nunggu dipanggil tapi belum dapat panggilan juga. Alhamdulillah hari ini Iya. rezekinya Bu Mina ternyata. Alhamdulillah, ya terima kasih banyak. Ya demikian Oke, saja Ibu. Terima sama-sama kasih Ibu. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya hadir juga dari Ibu Guru, Bu Siska, penanya kedua kita. Kami persilakan Bu Siska untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri. Ya, sudah Bu Siska. Halo, Selamat malam, Ibu. selamat malam Bu Siska. Baik, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya punya dua pertanyaan, Ibu, untuk narasumber. Yang pertama terkait tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja yang di PMM, Ibu. Di situ kan dijelaskan ada dua tahapan ya, Januari sampai Juni, sama Juli sampai Desember. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah prosesnya akan sama? Artinya, apakah nanti di Juli itu kita akan melakukan perencanaan kembali? Sebab saya sempat ikut kemarin yang di BGP itu di Juli itu ada penyesuaian RHK-nya kalau saya tidak salah. Jadi kalau ada yang salah atau yang mau ditambahkan misalnya itu nanti bisa disesuaikan di periode bulan Juli. Kira-kira seperti itu. Yang Ya, pertanyaan baik, Bu. pertama. Mungkin hampir sama dengan yang pertanyaan dari Ibu yang tadi. Pertanyaan yang kedua saya kalau tidak salah simak tadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu terkait komunitas belajar. Tadi juga sudah sempat ditanyakan. Kemudian penjelasannya adalah legalitas dari tingkat dinas pendidikan ya kalau saya tidak salah. Apakah komunitas belajar di tingkat sekolah yang legalitasnya ditandatangani oleh kepala sekolah diakui untuk bukti dukung di pengelolaan kinerja PMM. Mungkin itu saja dulu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia untuk pertanyaan. Terima kasih Bu Siska untuk pertanyaannya. Kami berikan waktu kepada Bu Lia untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Siska. Iya, Ibu Siska langsung saja. Jadi memang untuk periode pertama dan kedua ya, itu siklusnya akan sama Ibu seperti itu. Ya, jadi tetap nanti di Juli itu kita akan SKP dulu ya, akan perencanaan kembali ya. Tetapi memang ini masih bisa berkaitan ya Ibu ya dengan periode pertama ya, jika ada ternyata yang belum terlaksana seperti itu atau memang penilaiannya kurang, itu bisa direncanakan kembali di periode kedua seperti itu. Tapi adapun daripada tahapan-tahapannya itu sama dengan periode pertama seperti itu. Nah, kemudian untuk komunitas belajar yang ada di sekolah ya tentu saja ini bisa Ibu seperti itu karena memang
di bawah naungan satuan pendidikan ya, sekolah kita ya, secara resmi, ya secara legal seperti itu. Jadi sejauh ini ya Bapak Ibu itu belum ada yang memastikan ya, aturan yang memastikan kami pada saat kami pembekalan mengenai kinerja ini bersama dengan Pusdatin waktu itu, memang ini pertanyaan ini juga muncul terkait komunitas ya. Jadi sepanjang dibuktikan ada nomor daripada sertifikat, penyelenggaranya jelas ya, kemudian daripada ketentuan waktu diselenggarakan kegiatan tersebut. Nah, itu bisa ya, Ibu seperti itu. Ya, tetapi memang dianjurkan bahwa agar para guru sekalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran yang sudah terakui. Terima kasih, Bu Siska. Balik ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia untuk tanggapan dari pertanyaan Bu Siska. Semoga sudah menjawab jelas dari pertanyaan Bu Siska. Begitu. Untuk berikutnya, penanya ketiga adalah Pak Sofyan. Pada Pak Sofyan, dipersilahkan untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri. Monggo, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Berikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya pertama adalah, saya ini punya akun dua akun belajar. Pertama akun yang dari SMP, yang dulu saya masih KKI, terus pindah ke P3K, pindah di SD, jadi punya akun SD gitu. Nah, ketika masuk PMM, ini saya nggak bisa dibuka akun SD-nya. Yang bisa adalah akun SMP. Nah, pertanyaannya adalah, itu bagaimana kalau sampai sekarang kan saya nggak bisa ngebuka pengelolaan kinerja ini di akun ID belajarnya yang, tapi bisanya malah di SMP. Saya tanya kawan-kawan, tanya yang lebih paham gitu, kalau ke SMP nanti lari ke SMP. Saya bilang, oh jadi gimana pencerahannya? Tunggu, saya udah informasi ke bantuan berkali-kali, mungkin ada lebih 20 kali, tapi belum ada jawaban. Takutnya saya sampai tanggal 31 Januari belum kebuka nih ID belajar saya yang SD. Jadi gimana solusinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sofyan untuk pertanyaannya. Monggo Ibu Lia untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Sofyan. Iya, nah ini pertanyaan langsung terkait ke belajar ID nih ya. Iya Pak Sofyan, jadi ini akun ganda ya Pak, ini memang banyak yang seperti ini. Jadi langkah awalnya Pak, apabila ditemukan akun ganda seperti ini, jadi untuk sekarang Pak Sofyan di SD ya Pak ya? Di SD apa SMP Pak? Mohon diaktifkan terlebih dahulu Pak Sofyan untuk audionya. Ya, sekarang di SD. Iya, sekarang di SD. Iya, jadi Pak silahkan untuk datanya ya, di SMP itu dilepas dulu Pak, seperti itu. Kemudian nanti di SD itu jadikan induk Pak, seperti itu. Dan kemudian nanti akun SMP-nya itu akan dinonaktifkan. Nah, untuk memang menggunakan fitur bantuan itu memang membutuhkan waktu ya, Pak Sofyan, karena memang eh, di BLPT itu menerima setiap hari itu bukan ratusan bahkan ribuan ya, seperti itu, ribuan untuk bantuan. Jadi untuk mempercepat, Pak Sofyan berada di lokasi mana, Pak Sofyan bisa menghubungi kapten atau kokapten yang berada di wilayah Pak Sofyan untuk membantu menonaktifkan akun SMP-nya, sehingga nanti akun yang akan aktif ini adalah akun SD sesuai dengan induk Pak Sofyan sekarang yang berada di SD, seperti itu Pak. Seperti itu. Gini, Ya. kuliah saya sebelum terkunci yang ID SD ini kan kebuka. Saya udah ngisi tentang pengelolaan kinerja, cuman masih masih draft. Nah, saya belum tahu nih bahwa saya punya akun SD. Sebetulnya belum tahu. Saya tanya operator kan, saya pakai. Nah, udah itu saya tutup.
karena saya udah pernah ngirim bantuan yang dulu akun yang yang SMP, udah akhirnya kebukalah akun SMP. Kok saya kebuka lagi akun SMP, saya nggak berani ngisi, akhirnya saya balik lagi, saya tutup. Itu saya buka SD yang SD, ternyata SD saya udah isi baru draft, sampai sekarang sudah nggak kebuka, tapi saya udah isi tapi masih draft Bu. Tapi tetap Iya, aja harus Pak. lapor aja Bu. Iya, itu memang terdeteksi ganda. Jadi solusinya harus dinonaktifkan salah Baik, baik. satunya seperti itu. Jadi Terima kalau kasih Bu. bisa, ya kalau bisa nanti kalau memang ini Pak Sofyan nanti bisa kontak saya Pak, biar saya bantu untuk menonaktifkan akun SMP. Baik Bu, nanti Ya, saya minta nomor sama Bu Siti ya. ya boleh boleh. Nanti saya bantu menonaktifkan Yang akunnya. dibantu admin langsung nanti bisa melalui Pak Fuad begitu. Ya, terima kasih. Ini ada juga masukan kuliah, ternyata tadi di kolom chat ada yang menjawab pertanyaan dari Pak Sofyan juga. Beberapa guru ada yang menyampaikan, saya bisa Pak coba disuruh operator reset password lalu di portal admin begitu. Ada masukan seperti itu juga, mungkin barangkali nanti bisa membantu Pak Sofyan untuk terkait Baik, dengan permasalahannya begitu. ya saya coba. Terima kasih kawan-kawan semua. Baik, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pak Sofyan, Bu Siska, Bu Mukminah yang sudah hadir serta berdiskusi bersama-sama dengan kita semua di malam hari ini. Untuk selanjutnya masih ada 9 menit terakhir. Coba kami invite kembali mungkin 2 penanya lagi begitu nggih Bu Lia? Iya. Boleh Bu? Ini untuk 2 penanya lagi coba kami hadirkan yang sudah siap ready open video dan juga raise hand. Sudah hadir Bapak Zulhadi, lalu Bapak Arestika. Baik, sebentar. Baik, selamat datang Pak Zulhadi dan juga Bapak Aris. Kami persilahkan kepada penanya pertama di sesi ketiga ini kepada Pak Zulhadi. Pak Zulhadi, mohon untuk bisa mengaktifkan audio serta memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu, di waktu yang sangat terbatas ini. Nanya Bu, saya dari Zulhadi dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kebetulan pengalaman rasa Ibu. Mau nanya Bu, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang indikator kinerja individu. Target yang dikerjakan oleh guru itu rata-rata di bawah 195 ke atas. Pertanyaannya, feedback dari kepala sekolah itu sudah baik dan bagus. Nah, sementara di dasarnya itu 1% harus terlaksana. Ini pencerahannya Bu. Yang kedua, untuk feedback itu kan ada dari guru, feedback penilaian SKP-nya Bu ya. Siapa yang berhak ngisi? Ada namanya feedback dari atasan, kemudian ada dari teman sejawat. Itu pertama kita lihat dari hasil feedback terakhir, itu ada atasan, ada dari teman sejawat. Pertanyaannya siapa yang berhak ngisi? Yang ketiga Ibu, tentang pak tahunan sesuai dengan rumus yang diberikan tadi oleh Ibu narasumber, itu siapa yang berhak menulisnya atau mengisinya sesuai dengan rumus yang disampaikan. Tambahannya Ibu, kita lihat untuk pengembangan diri guru secara global saja Ibu ya. Nah, nanti untuk si penilai di mana ngambilnya, sebab kita di madrasah ini Perkin sebagai RHK kita itu adalah Perkin yang diturunkan dari Menteri Kanwil dan kita Kemenak. Jadi Perkin Kemenak yang kita kerjakan. Namun di Perkin Kemenak itu banyak yang tidak berkaitan dengan kerja yang dilakukan oleh kepala madrasah. Terima kasih Bu, ada 4 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulhadi. Kami persilakan untuk Bu Lia bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Zulhadi.
Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Zulhadi ini eh, Bapak di madrasah ya Pak ya? Iya Ibu. Iya, betul. Iya, kalau di madrasah ini kan untuk saat ini memang masih menggunakan kinerja BKN ya Pak ya. Nah, belum menggunakan kinerja yang sekarang nih yang di PMM. Ini masih tersedia untuk guru-guru yang di bawah naungan Kemendikbudristek ya, seperti itu. Nah, tadi terkait yang pertama mengenai kinerja individu, bisa diperjelas lagi Pak, tadi yang kinerja individu ini? Eh, Sebentar Pak, jadi saya aktifkan kembali. Untuk mikrofonnya bisa dipencet kembali Pak Sulhadi? Oke, Ya, sudah Pak Sulhadi. ini Bu, kan RHK kepala madrasah nanti kan dilanjut RHK guru. Kemudian di sana tentang indikator kinerja individu. Kan ada target yang dicapai Bu. Dari target itu guru 95%. Sementara kita dari rumus tadi harus 1%. Apakah sudah kategori baik yang 9% ini atau gimana Ibu? Mungkin itu penjelasannya Bu, atau mungkin belum bisa dipahami Bu? Ya, bisa Pak. Iya. Iya. Jadi memang ini perbedaannya ya Bapak Ibu semua pada saat belum adanya kinerja di PMM yang selalu melaksanakan rencana di awal itu adalah kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan ya, kemudian guru. Tetapi kalau di kinerja ini sekarang malah guru dulu, jadi ini kemudahan bagi kita, guru dulu yang melakukan RHK, kemudian kepala sekolah, seperti itu perbedaannya. Nah, jadi untuk 95% ini Pak Zulhadi dia memang kategorinya sudah baik Pak, seperti itu ya, sudah baik kategorinya. Jadi di bawah daripada itu tentunya ini kita merujuk daripada Permenpan ya, Pak Zulhadi, seperti itu. Nah, kemudian juga pada saat penilaiannya ini kan kalau untuk madrasah sendiri ini kan dia masih di kinerja BKN, jadi kategori masih sama seperti yang dulu Pak, seperti itu, belum ada perubahan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua mengenai feedback ya, siapa yang mengisi ya? Nah, siapa yang mengisi feedback daripada kepala feedback yang diberikan ini tentu yang memberikan adalah kepala sekolah Pak. Gitu. Jadi satuan pendidik ya. Jadi memberikan feedback terkait indikator yang apakah memang sudah tercapai atau belum, seperti itu. Nah, kemudian pak tahunan atau yang tadi yang saya tunjukkan ya Pak. Nah, ini semuanya sudah diatur Pak, ya sudah diatur oleh Permenpan RB yang mengenai nilai-nilai tersebut, dan nanti yang menentukan penilaiannya itu guru-guru termasuk kategori apa itu semuanya adalah kepala sekolah. Sedangkan untuk kepala sekolah yang melakukan adalah pengawas sekolah, seperti itu Pak. Jadi bukan jadi kalau dulu itu kan ada timnya ya Pak, ada tim penilainya di dinas pendidikan. Kalau untuk yang kinerja ini semua dilakukan oleh kepala sekolah Pak. Jadi mulai daripada persetujuan perencanaan, kemudian mulai penilaian observasi, kemudian hingga di akhir untuk penilaian untuk penentuan predikat dan mengkonversi ke nilai angka kredit itu semua dilakukan oleh kepala sekolah, seperti itu. Boleh tanya Ibu? Bu, halo Bu. Jadi Bu, untuk kita kan kinerja BKN. Iya. Sementara kalau kita lihat itu kita intervensi adalah secara berjenjang ke atas. Kalau kita di madrasah itu kan kemenaknya. Sementara kan tidak nyambung. Yang jadi pertanyaan kita atau keraguan oleh guru-guru sesuai dengan independen sudah melakukan peraturan kalau kinerjanya kurang bernilai cukup atau di bawah baik, itu sertifikasinya atau tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan. Ini gimana nih, polemik bagi kami ini Bu. Sementara kalau di dinas itu kan di bawah ke atas, kalau kita di atas ke bawah.
kita intervensi kerja dari pimpinan kita. Mohon pencerahannya Bu, makasih. Iya, jadi untuk hal ini memang kita sedikit berbeda ya Pak Zulhadi. Iya, Jadi ini nanti bisa didiskusikan kembali Pak ya dengan Kemenak ya terkait di wilayahnya Pak Zulhadi. Ya, jadi ini memang nantinya Pak ke depannya kinerja ini bukan cuma untuk di kalangan Kemendikbud saja, tapi ini juga nanti akan digunakan oleh rekan-rekan guru yang berada di naungan Kemenak, tetapi ini masih sampai sekarang kemarin kita pembekalan disampaikan bahwa masih dalam tahap uh, penyesuaian Pak seperti itu karena memang untuk wilayah Kemenak ini masih memiliki aturan tersendirinya sehingga untuk tahun ini masih menggunakan kinerja BKN seperti itu. iya Bu. Iya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya ini moderator kita terlempar sepertinya ya. Kalau kalau begitu Pak Fuad, ini moderator kita sepertinya terlempar Pak. Atau kita lanjut saja. Bisa dilanjut dulu Bu. Oh ya. Bagaimana Pak Fuad? Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini moderatornya terlempar. Kita tunggu sebentar. Iya, mohon maaf. Oh, Bu iya. Lia, saya hadir kembali. Jadi tadi jaringannya ini kurang stabil dan saya baru datang kembali begitu. Untuk saat ini sudah pukul 21.01 Ibu. Mungkin kita cukupkan atau akan kita buka kembali sesi diskusi Bu Lia? Ini sepertinya seru di kolom komentar ini Bu. Iya, baik, coba kita cek kembali untuk kolom chatnya. Iya. Nah, ini mungkin langsung saja ya Ibu Sylvia, ini banyak tadi yang cara menghapus ajuan yang sudah disetujui. Oh iya, ada juga Bu. Fiturnya. Betul. Iya. Jadi tunggu, boleh saya share screen ya Ibu. Jadi Ya, untuk dipersilakan Bu Lia. teman-teman saja. Jadi tunggu dulu Bapak Ibu ya. Saya akan membuka akun kepala sekolah saya. Kebetulan saya dipercayakan memegang akun daripada kepala sekolah saya. Jadi ini saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Ini untuk menjawab rasa penasarannya teman-teman. Iya, sudah tertampil ya Bapak Ibu. Saya lihat Mbak. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan daripada kinerja kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kinerja kepala sekolah saya. Nah, di sini ada yang pertama adalah periksa. Nah, saya berada di SMA Negeri 4 Kota Ternate, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah lanjut saja periksa. Nah, kemudian ini ada secara umum dulu ya. Data daripada nama-nama guru. Ya, kebetulan kami ini ada 65 guru ya di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Dan kemudian di sini ada yang perlu disetujui, ada yang belum mengajukan ya Bapak Ibu. Nah, saya langsung perlu disetujui saja. Jadi untuk menyetujuinya Bapak Ibu, kita harus mengklik tanda cek ini. Iya. Nah, ini saya pilih punya saya saja ya Bapak Ibu. Contohnya ini punya saya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya klik cek ya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini ya. Nah, tadi ada yang mengatakan fitur hapusnya di mana? Ini ada fitur hapusnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini bisa dihapus. Nah, jadi ini saya akan memeriksa dulu terlebih dahulu apakah ini sudah sesuai. Nah, ini RHK saya ya Bapak Ibu. RHK saya itu cuma satu, yaitu guru penggerak. Dan kemudian di sini ya, ini saya memilih indikatornya disiplin positif. Nah, kemudian, nah ini bisa diajukan tambahan juga nih Bapak Ibu seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau ternyata masih
seperti ibu siapa ya tadi yang pertama saya lupa, ibu Nopri seperti itu. Ternyata ini eh, sulit dilakukan begitu. Ini masih bisa, ya masih bisa dilakukan perubahan oleh kepala sekolah. Akan tetapi ya itu tidak boleh lewat daripada tanggal 31 Januari seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman guru yang ada di kolom chat yang sudah bertanya fitur hapusnya ada di mana, fitur hapusnya ada di sini ya seperti itu. Nah ini nanti tinggal nah seperti itu ya, tinggal skip saja. Nah ini kalau dirasa sudah cukup bisa langsung ke persetujuan seperti itu. Iya, ini saya diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk mengecek satu persatu punya teman, tapi sampai saat ini tuh saya belum melakukan karena teman-teman itu masih berdiskusi ya, dan insya Allah finalnya tanggal 31. Iya, seperti itu saya kembalikan ke moderator, ini cuma pencerahan saja kepada teman-teman. Oke, baik Bu Ini bisa Lia. dicek ya di akun kepala sekolahnya. Iya. Oke. Tadi ketika Bu Lia menyampaikan share screen-nya, di sini ada beberapa Bapak Ibu guru yang menyampaikan juga Ibu, ketika memang sudah disetujui dan warna hijau begitu, apakah masih bisa dilakukan metode yang sama penghapusan seperti itu atau tidak Bu sekiranya? Iya, itu masih bisa dilakukan penghapusan sepanjang masih dalam waktunya Bapak Ibu, waktu perencanaan. Tapi setelah perencanaan lewat, setelah lewat tanggal 31 itu sudah tidak boleh lagi seperti itu. Oh iya. Artinya memang batas akhirnya di tanggal 31 tadi gitu. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu Lia. Mungkin untuk kesempatan di malam hari ini kita cukupkan karena besok kita masih akan berjumpa kembali, begitu akan kita lanjutkan kembali terkait kajian keilmuan yang masih terkait dengan materi di 3 malam ini, begitu Bu Lia. Mungkin kami berikan kesempatan untuk memberikan pesan atau closing statement atau mungkin bekal yang harus dipersiapkan Bapak Ibu guru untuk di malam keempat gitu. Dipersilakan Bu Lia. Iya, Bapak Ibu semua, iya, janganlah menjadikan sesuatu hal yang baru. Ini adalah sebuah beban yang berat yang harus kita kerjakan. Tetapi hal ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang pendidik. Yang jelasnya Bapak Ibu, muara kita itu adalah bagaimana kita menghadirkan kualitas pendidikan yang baik untuk anak-anak didik kita, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bisa memenuhi kebutuhan peserta didik kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam penyusunan kinerja ini, Bapak Ibu yang dibutuhkan itu hanyalah penyesuaian pada kemampuan Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, apa yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu jangan bosan-bosannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, seperti webinar malam ini untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mohon gunakan PMM. PMM ini adalah platform yang luar biasa, satu alat yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya, di mana tempat kita di sana untuk belajar secara mandiri ya Bapak Ibu, berkolaborasi, kemudian juga berbagi karya. Semua yang kita butuhkan Bapak Ibu semua sudah ada di PMM. Jadi mari Bapak Ibu jangan menganggap bahwa apa yang diberikan atau disediakan oleh Kemendikbudristek ini adalah suatu keharusan dan itu menjadi beban bagi kita seperti itu. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang ingin berdiskusi, mungkin silahkan nanti insya Allah bisa meminta kontak melalui ini ya, melalui moderator ya, melalui admin ya, dengan senang hati bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Kita di sini Bapak Ibu belajar bersama ya, bukan dalam artian bahwa saya sebagai narasumber di sini menyampaikan bahwa
saya yang lebih tahu daripada Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu ya, di sini kita sama-sama saling menguatkan, di sini kita sama-sama saling belajar, sharing bersama. Terima kasih banyak semua, senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Lia untuk pesan yang begitu mindful, begitu untuk Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang sudah kita kaji bersama-sama, Bapak Ibu Guru hebat, bisa menjadi keilmuan baru dan bisa memberikan manfaat untuk bisa disebarluaskan kembali begitu. Untuk kesempatan malam ini, insya Allah kita cukupkan dan kita akan berjumpa kembali di malam berikutnya. Saya selaku narasumber, mewakili Bapak Ibu Guru semuanya, juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia yang sudah siap sedia hadir di malam ini. Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila malam ini ketika mendampingi Bu Lia terdapat tutur serta sikap yang kurang berkenan, ada kurang stabilnya jaringan, juga mohon dimaafkan Bu Lia. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di lain kesempatan juga di momen-momen berikutnya begitu. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Bu Lia. Selamat istirahat. Terima kasih Bu.